Halo, hari ini saya mau bahas materi lanjutan minggu sebelumnya ya. Jadi materi kita terakhir itu masih mengenai konten marketing ya. Jadi di materi kita sebelumnya saya bahas tentang konten marketing proses ya. Jadi kalian sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana mengatur strategi ketika membuat sebuah konten. Jadi jangan sampai pada saat membuat konten itu asal-asalan ya, artinya hanya sekedar mengejar pengunjung atau hanya sekedar mengejar webnya rame. Nah, padahal kan belum tentu yang dicari itu sesuai dengan yang memang kalian harapkan ya. Nah, jelas yang namanya website itu tujuan akhirnya adalah mendatangkan pengunjung ya. Nah, setelah pengunjung datang tidak bisa begitu saja kita biarkan ya. Jadi harus kita prospek ya, harus kita tangkap, harus kita manfaatkan ya. Untuk apa? Untuk promosi maupun marketing. Nah, makanya ketika kalian membuat sebuah konten itu harus direncanakan dengan baik ya, dengan benar. Dan tentu harus tahu dulu ya, yang baik dan yang benar itu seperti apa. Walaupun memang kalian punya latar belakang penulis ya, walaupun mungkin kalian punya teman seorang jurnalis. Nah, tapi yang jelas kalian sebagai orang digital marketing itulah tujuan utamanya ya. Membuat mapping bagaimana supaya konten itu punya nilai manfaat ya. Oke. Nah, di sini saya menunjukkan struktur organisasi ya. Struktur organisasinya itu ada CMO, ada content manager, content creator, distribution, analis ya, dan beberapa level di bawahnya. Nah, sekarang saya mau melanjutkan ada yang namanya content marketing funnel ya. Nah, yang namanya funnel itu adalah corong ya. Jadi corongnya itu sebetulnya corong terbalik ya. Saya membuatnya malah jadi piramid. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas adalah begini. Lapisan paling atas, artikel yang saya maksud itu adalah artikel lapisan paling atas itu saya menyebutnya adalah tofu ya. Tofu itu singkatannya dari top of funnel. Jadi kalau kita membuat konten itu harus dibuat hierarki ya, hierarki paling atas, menengah dan paling bawah. Nah, saya akan memperdalam dulu konten funnel yang paling atas ya. Yang paling atas ini tentu kita harus membuat sebuah artikel yang masuk ke dalam level tofu namanya itu ya, top of funnel. Contohnya apa? Contohnya adalah kalian membuat sebuah artikel yang menerapkan kaidah-kaidah SEO ya. Kalau menerapkan kaidah-kaidah SEO berarti kalian harus membuat sebuah artikel yang banyak dicari orang. Nah, banyak dicari orang saja nggak cukup, tapi harus sesuai dengan bisnis apa yang mau kalian promosikan atau tawarkan ya. Nah, itu juga harus harus betul-betul diperhatikan ya, karena sekalipun orang banyak nyari tapi nggak relevan dengan bisnis kita kan nggak nyambung ya. Nah, jadi betul-betul langkah pertama ini akan sangat banyak memakan waktu hanya di awal ya. Mungkin cukup untuk setahun atau 2 tahun ya. Effort yang kita keluarkan itu cukup untuk setahun 2 tahun, kita tidak perlu lagi terlalu bersusah payah ya, tinggal mengoptimasi. Nah, selanjutnya maaf. Nah, selanjutnya adalah MOVU ya. MOVU ini adalah konten level kedua atau level tengah ya. Nah, itu masuk ke dalam artikel-artikel yang sifatnya internal. Jadi seumpama kalian misalkan punya konten-konten yang sifatnya berita ya, informasi-informasi seputar organisasi kalian ya, sebut saja kalau saya ambil studi kasusnya itu di Unpas lah ya. Misalkan Pak Rektor sedang kunjungan industri, terus mahasiswa Unpas memenangkan kejuaraan ya, dan lain-lain. Terus liputan Prodi F melaksanakan bla bla bla. Nah, itu adalah masuk ke konten MOVU ya. Itu adalah konten yang memang akan dibaca setelah orang masuk web kita ya. Kalau orang belum masuk web kita, dia nggak tahu ada berita itu kan. Walaupun bisa saja artikel itu kita promosikan lewat Instagram ya, lewat Facebook, lewat media sosial atau dari situs lain.
Tapi akan lebih baik kalau artikel yang seperti itu masuknya ke level kedua, ya, level MOFU, middle of funnel. Nah, saya menyebutnya MOFU, middle of funnel. Nah, kenapa saya menyebutnya middle of funnel? Karena dia tahap kedua setelah TOFU. Ya, jadi contoh begini, saya mengetik kata kunci di Google, ya, saya lagi bingung mau masuk kuliah. Lalu terbesit dalam benak saya itu ketik jurusan kuliah favorit. Nah, itu saya membuat artikel berdasarkan SEO. Lalu ternyata Google memberikan saya ranking 1 dan akhirnya banyak yang berkunjung ke web Fakultas Teknik. Masuklah ke web Fakultas Teknik ya. Nah, setelah dia baca. Nah, bagaimana cara menerapkan strategi artikel MOFU kalian itu? Sisipkan di kolom paling bawah atau di sebelah kanan jadi sidebar ya, atau artikel terkait. Nah, munculkan berita-berita tentang tadi ya, tentang kejuaraan umum misalkan ya, memenangkan lomba atau prestasi-prestasi. Nah, supaya orang tergugah. Dari yang awalnya dia tidak tahu Fakultas Teknik Unpas, dia masuk ke Google, dia baca artikel, terus karena memang merasa manfaat artikelnya itu, tidak sengaja melihat ke sebelah kanan atau di bawah. Muncullah artikel yang berkaitan dengan prestasi mahasiswa Unpas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia merasa lebih yakin lagi ya, bahwa oh ternyata Fakultas Teknik itu ada di Bandung ya. Dan banyak juga mahasiswa yang berprestasi ya. Terus prodi informatikanya juga berprestasi dan lain-lain. Nah, itulah tujuan utama artikel MOFU. Untuk meyakinkan orang ya, untuk bisa memastikan kepada orang lain bahwa oh ini ada Fakultas Teknik nih ya, sehingga orang akan lebih terbangun awareness-nya ya. Nah, level yang paling bawah saya menyebutnya adalah BOFU, bottom of funnel. Jadi kalau yang namanya bottom of funnel itu berarti sudah sangat spesifik artikelnya itu. Jadi artikel-artikel yang masuk ke dalam kategori BOFU itu contohnya adalah cara registrasi wisuda ya, cara registrasi mahasiswa baru ya, terus tata cara penerimaan mahasiswa baru FT Unpas. Nah, itu kan sudah mendalam ya. Artinya itu betul-betul ditujukan untuk orang yang sudah tahu atau bahkan sudah mau masuk ya. Jadi itu levelnya sudah paling dasar. Nah, jadi kalau kita kelompokkan artikel tuh harus menerapkan kaidah-kaidah ini minimal. Ya, jadi jangan asal buat, harus sesuai dengan layernya masing-masing. Nah, jadi nanti pada saat kalian membuat artikel, buat dulu. Oke, saya mau buat artikel TOFU nih. Apa aja judul-judulnya? Nah, berarti kan nanti harus kerjasama dengan orang SEO. Lalu artikel MOFU dan BOFU itu bisa kita gabungkan dengan satu orang tim yang dengan beberapa orang tim lah ya. Dengan beberapa orang, dengan tim yang berbeda ya. Mungkin ada jurnalis, ada reporter, ada fotografer. Nah, itulah konten-konten yang sifatnya mungkin lebih ke internal ya. Nah, sekarang bagaimana cara cara kita menentukan artikel-artikel yang ada di TOFU? Nah, ini saya menunjukkan salah satu bentuk atau hasil statistik dari Google Analytics-nya Fakultas Teknik yang saya ambil per tanggal 14 Desember ya 2020. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Ini ada artikel. Nah, ini pengunjung dari Fakultas Teknik itu kurang lebih 1000 ya, kurang lebih 1000 per harinya. Dan banyak yang mengakses atau membuka halaman ini nomor 1 ya. Nah, ini adalah halaman nomor 1 atau halaman teratas dari web Fakultas Teknik. Nah, sekarang cara paling mudah adalah, saya nggak ada ide Pak, kata kunci apa yang kira-kira bakal orang banyak cari ya. Nah, ini ada contoh saya gunakan yang namanya Google Trends ya. Jadi kalian harus pakai yang namanya Google Trends. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau kalian tidak punya ide kata kunci apa, minimal dapat dulu deh 2 kata kunci ya. 2 kata kunci ya, 2 suku kata, maaf.
dari satu kata kunci yang kalian mau cari. Ya, brainstorming aja dulu, kira-kira ketika orang, saya ambil kasus fakultas teknik ya, ketika ada orang mau masuk universitas, apa sih yang terbesit, ya mereka nggak tahu tentang Unpas, mereka nggak tahu tentang fakultas teknik. Nah mungkin mereka terbesit dalam pikirannya itu, di kalau saya kuliah kira-kira ada jurusan apa aja ya, berarti kata kunci utamanya adalah jurusan. Nah dapat nih satu kata kunci ya, satu suku kata jurusan. Nah berarti jurusan apa nih, ya tinggal kalian kembangkan, iseng-iseng aja. Oh jurusan kuliah mungkin, oke saya ketik jurusan kuliah. Nah saya coba demonstrasikan di Google Trends ya. Nah ini tampilan awal dari Google Trends. Kita klik sebelah kiri lalu pilih Explore. Nah di sini ada pilihan worldwide ya, jadi seluruh dunia. Kita sorting berdasarkan negara kita saja, Indonesia ya. Oke, lalu ketik jurusan. Nah kalau kita ketik jurusan mungkin terlalu general ya. Yang muncul apa nih kalau jurusan? Jurusan SBMPTN, oke, bisa ya. Nah kita pilih ininya, query-nya berdasarkan teratas ya, jangan jangan rising. Kalau rising itu berarti yang lagi naik daun, jadi yang lagi trending saja. Tapi kalau yang sepanjang masa orang banyak cari itu di top. Nah berarti bener kan, jurusan kuliah. Dapat nih dua kata kunci, jurusan kuliah. Nah udah ya, jadi untuk eksplorasi di awal kita, jembatan utamanya itu adalah Google Trends ya. Nah setelah Google Trends, silahkan kalian pasang aplikasi yang ada di Chrome ya, pluginnya add-on Chrome ya, itu ada keyword ya, ada keywords everywhere nih. Nah ini ada keywords everywhere, jadi ketik saja jurusan kuliah lah di sini ya. Nah nanti kita akan diberikan beberapa ilustrasi nih. Nah sebelah kanan kalian lihat ya. Nah ini ada ilustrasi atau rekomendasi kata kunci selain dari atau varian-variannya lah ya. Jurusan kuliah seni, daftar jurusan kuliah. Nah ini berarti kata kunci yang masih ada kaitannya dengan jurusan ya. Nah related keyword artinya keyword yang berkaitan ya, yang sekitaran lah gitu ya. Nah selain itu juga kita bisa lihat ide-ide keyword-keyword yang lain nih. Nah ini ya, jurusan kuliah seni, jurusan kuliah IPS ya. Nah ini ada beberapa kata kunci. Oke, modal ini saja nggak cukup ya, karena kita kan nggak tahu yang nyari ini tuh berapa banyak ya. Ternyata yang nyari ini cuma 10 orang, 20 orang per bulan, ya buat apa ya. Sebisa mungkin minimal per bulan itu kalau bisa di angka 500 ke atas ya, supaya pengunjung ke web kita setidaknya cukup ramai. Nah kalau mau long tail keyword itu keyword yang lebih dari 2 suku kata ya, 3, 4, 5. Nah ini semakin spesifik itu semakin bagus loh ya, karena memang betul-betul menyasar orang yang tepat ya, menyasar orang yang tepat. Nah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya, salah satu tools. Saya mau menunjukkan di sini ada tools namanya SEMrush ya. Ini berbayar ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ada trialnya. Ini sangat bagus ya, sangat bagus. Kalau belum punya daftar dulu gratis ya, walaupun nanti ada limitasi ya, ada pembatasan fitur, tapi minimal kita bisa eksplorasi deh ya. Nah kalau kalian memang benar-benar serius, nah harus pakai yang berbayar ya, karena
Kalau yang gratisan tidak bisa diharapkan, ya. Nah, di sini SEMrush itu memberikan banyak fitur, ya. Ini udah sangat kompleks. Ya, jadi saya tidak akan bahas dulu yang lain, tapi saya fokus ke SEO. Ya, di SEO pun saya masuk ke SEO keyword, ya, keyword research yang ini ya. Keyword research. Sebentar ya. Nah, di sini dia minta masukkan kata kunci apa yang mau kita cari. Nah, tadi kan kita udah dapat nih jurusan kuliah. Oke. Kita analisa saja dulu ya. Lalu negaranya Indonesia, lalu kita klik analyze. Nah, kita lihat di sini ya. Jurusan kuliah itu ternyata pencariannya cukup tinggi, per bulannya bisa mencapai 18.000 dengan tingkat kesulitan 87%. Jadi artinya kita harus bersaing ketat dengan situs-situs yang memang ranking SEO-nya sudah jauh lebih tinggi. Ya, otomatis kemungkinan kita di posisi 1 tuh kecil lah, gitu ya. Kalau kita lihat dari keyword difficulty-nya. Nah, di sini akan dimunculkan nih, ya, volume pencarian. Dan dimunculkan juga yang lain nih, varian-variannya, jurusan kuliah IPS, tes jurusan kuliah. Nah, kita bisa bermain di 3 suku kata, ya, atau disebut dengan long tail keyword. Jadi jangan di keyword-keyword yang umum, karena tingkat persaingannya tinggi. Jadi kalian buatlah artikel-artikel atau judul artikel yang mengandung 3 suku kata ini, ya. Nah, saya contoh jurusan kuliah IPS. Nah, jurusan kuliah IPS pun sudah cukup tinggi, tapi nggak jadi masalah, ya. Nah, 89% very hard. Oh, ini ya. Atau kita perkecil lagi, jurusan kuliah untuk anak IPS. Nah, ini ada 2400. Ya, 2400. Ternyata difficulty-nya tinggi juga, nggak apa-apa. Kita akan coba ya. Kita akan coba lihat siapa yang masuk ke ranking pertama di sini. Nah, di sini ada ya. Ini hasil yang dimunculkan dari Google sebetulnya, cuma dimasukkan ke dashboardnya SEMrush. Jadi kalau kita mau main di kata kunci ini, jurusan kuliah untuk anak IPS, kita harus bersaing dengan situs yang ini nih. Nomor 1 Kompas, kedua Rencanamu, ketiga Rencanamu, keempat Sun Education, kelima Mamikos, keenam Teknik Unpas. Nah, Fakultas Teknik itu masuk, ya, masuk jurusan masuk urutan ke-6, ya. Sudah lumayan ini ya, bersaing dengan situs-situs besar. Nah, untuk level perguruan tinggi apalagi ini, belum ada perguruan tinggi lain yang bisa masuk SEO dengan kata kunci yang cukup tinggi tingkat persaingannya itu ya. Nah, jadi kalian harus bisa mampu menganalisa sampai ke sini, ya. Jadi tidak hanya sekedar penggunaan tools tapi tidak paham analisanya. Jadi nilai lebih kita sebagai orang teknik atau orang IT itu kemampuan menganalisis sampai hal yang paling kecil, ya, sampai hal terdalam seperti ini. Nah, walaupun kita tidak perlu tahu sebetulnya cara kerja atau algoritma Google itu gimana. Nah, kita nggak perlu tahu karena kita kan tidak konsen ke sana. Ya, yang jelas adalah bagaimana kita membuat strategi konten marketing tentunya sesuai dengan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Ya, tujuannya kan jelas untuk mendatangkan pengunjung, ya. Nah, sekarang saya mau memberikan tugas. Silahkan kalian research ya, kata kunci apa ya yang akan kalian analisa sesuai dengan bidang bisnis kalian, usaha kalian, atau kalian cuma sekedar punya ide, pengen bikin artikel, atau punya blog, pengen blognya rame, lalu kalian bingung artikel apa yang mau dibuat, ya tentu harus analisa kata kunci seperti ini, ya. Jadi
tugasnya adalah gampang ya. Silahkan demonstrasikan ya penggunaan tools-tools yang tadi saya contohkan. Pertama Google Trends. Jadi kalian demo mau cari kata kunci apa di sini ya. Lalu kalian analisa apakah yang nyarinya cukup banyak atau tidak. Lalu kata kunci apa yang kalian akan tetapkan di sini ya. Lalu yang kedua, tunjukkan juga di pencarian di Google seperti ini. Setelah kalian memasang tools keyword analysis, namanya keywords everywhere ya, nanti akan muncul statistiknya di sebelah kanan. Nah, dari sini kalian tentukan keyword yang long tail tadi ya, minimal 3 suku kata. Contoh tadi saya ambil jurusan kuliah IPS. Setelah itu kalian daftarkan ke Semrush ya, daftar ke Semrush. Dari Semrush ini nanti kalian analisa apakah kalian mau bersaing dengan kata kunci itu atau tidak ya. Nah, sudah sampai di situ tugasnya ya. Jadi tugasnya direkam ya, screen recording ya, mau ngomong juga nggak apa-apa, lebih bagus. Lalu tugasnya diupload ke e-learning ya, mau langsung ke e-learning atau ke YouTube dulu baru linknya juga nggak apa-apa ya. Nah, saya berharap dengan materi kuliah saya yang singkat ini setidaknya ada hal yang bisa kalian manfaatkan, uji cobakan, praktekkan ya. Saya tidak terlalu berpanjang lebar teorinya, tapi saya lebih senang kalian banyak praktek ya. Jadi teori dan praktek itu harusnya memang berimbang. Walaupun ada kalanya kadang kita harus praktek dulu baru baca teorinya, atau baca teori dulu baru prakteknya ya, tapi minimal kedua hal ini saling berpasangan gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.